penangkapan. Bagaimana kronologinya, bisa dijelaskan Bang awalnya? Ya, jadi begini, kami tanggal 14 Maret itu kan mendapat kuasa dari Ibu Dira terkait dengan laporan polisi yang di Polrestabes Denpasar, dan Ibu Dira sendiri waktu itu sudah statusnya naik jadi sidik. Jadi karena panggilannya di tanggal 18 Maret, sehingga kami dampingi di Polres Denpasar. Lalu pada waktu selesai BAP kami dipulangkan, sudah larut malam itu. Lalu besok di tanggal 3 ada penetapan tersangka, dan tanggal 4 surat penetapan tersangka itu pagi-pagi diserahkan ke Bu Dira di rumah penyidik. Saya juga mendapatkan surat penetapan tersangka itu di tanggal 4 jam 10 pagi. Lalu saya bilang sama Bu Dira, Mbak Dira, kita berjumpa di Senayan Indonesia, Senayan City di jam 4 sore. Oke. Lalu perjalanan mereka lah dari Cibubur menuju ke Senayan City di jam 2-an itu. Lalu pas di pom bensin di wilayah masyarakat Cibubur terjadilah penangkapan itu. Pada saat penangkapan ada 7 orang penyidik, ada 2 peluang dan juga ada 5 penyidik bersama pimpinannya Pak Kanit. Lalu terjadi perdebatan itu, akhirnya Bu Dira dipindahkan ke mobil pihak kepolisian. Handphone yang Bu Dira juga diambil. Lalu Bu Dira minta supaya ditelepon pengacara, juga tidak dikasih, alasannya nanti di Polrestabes saja kita jumpa. Lalu harusnya dibawa ke Bali, tapi kan Bu Dira masih ada anak kecil. Lalu mereka bawa Bu Dira ke rumah. Ke rumah itu dalam artian mungkin ada yang ikut, atau mungkin anaknya mungkin dikasih ke babysitter atau keluarga. Nah, sampai di rumah, ibunya kebetulan ada di rumah, baru datang dari praktek, sehingga terjadi perdebatan antara polisi dan ibu, keluarga itu. Keluarga bilang tunggu lawyernya dulu. Akhirnya saya dalam perjalanan dari Jakarta menuju Cibubur. Akhirnya nyampe di sana 2 jam kemudian tiba. Sempat terjadi perdebatan. Lalu kami sama-sama sepakati supaya ada pengunduran pemeriksaan di tanggal 6 itu. Tapi karena tanggal 6 tiketnya susah, dan tanggal 6 ini ternyata diberikan surat panggilan pertama oleh pihak kepolisian kepada Bu Dira, sehingga panggilannya itu tanggal 8. Sehingga tanggal 8 itu kami datang ke Polrestabes untuk mendampingi. Dalam proses pendampingan, sebelum pendampingan, kami juga sebenarnya surat masukan untuk surat penangguhan penahanan, surat supaya tidak ditahan, jaminan daripada penangguhan penahanan, dan surat untuk juga perlindungan hukum kepada Pak Kapolres. Lalu surat juga perlindungan ke Pak Kapolda, ke Pak Kapolri, ke lembaga-lembaga LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas, termasuk Kementerian PPA. Nah, kami termasuk Kodam Sri Udayana gitu loh. Karena kan ibu ini kan masih ibu Persib. Lalu siang, waktu sorenya kami setelah BAP disodorkan surat penangkapan. Kaget dong kita, mau ditangkap gitu. Lalu saya bilang, kami dalam kapasitas ini kan sangat kooperatif. Yang kedua, ibu ini kan masih ada anaknya masih membutuhkan ASI, dan juga anak pertamanya juga ada masalah mental, ada kena psikolog, berada di Jakarta saat ini. Namun tetap dikasih, sehingga Bu Dira menolak untuk menandatangani berita acara penangkapan. Lalu setelah malam hari kan kita belum pulang nih. Lalu kami tanya, loh ini belum pulang-pulang ibu dan anak ini. Oh bang, ini penangkapan dikasih waktu 1x24 jam. Nah, jadi malam itu Ibu Dira dan anaknya menginap di Polresta di ruang PPA. Siangnya kami datang lagi menanyakan surat penangguhan penahanan kita, malah disodorkan surat penahanan. Nah, surat penahanan tersebut kami sampaikan bagaimana dengan surat penangguhan penahanan yang masih belum disetujui gitu loh. Oke, lalu penahanannya di mana gitu loh. Kami juga tidak menandatangani surat penahanan. Lalu dibuatkan berita acara menolak penahanan. Lalu datang dari PPA Denpasar, Ibu Sundari, lalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena mengingat ini masalah kemanusiaan, sehingga Ibu Dira itu sama anak yang baby itu akhirnya di tahanan rumah di UPTD Denpasar. Ya. Lalu selanjutnya tanggal 11 itu Ibu Menteri datang mengunjungi Ibu Dira di UPTD Denpasar.
dalam kunjungan tersebut Ibu Menteri PPA Ibu Bintang Puspayoga langsung berkomunikasi, berdiskusi langsung dengan Ibu Dira bagaimana sih masalah dan sebagainya. Lalu setelah itu tanggal 13 hari Sabtu saya dapat berita dari penyidik bahwa Ibu Dira sudah bisa diterima penangguhannya ya. Lalu Ibu Dira pulang ke Jakarta. Jadi kasus ini seperti ini loh, saya mau jelaskan. Yang pertama bahwa ada laporan klien kita ini di Kodam 9 Udayana terkait dengan kasus KDRT-nya dia, kasus dugaan perselingkuhannya bersama dua wanita gitu. Ada Mrs. N dan Mrs. B. Nah, KDRT sudah terbukti dengan suaminya ya di Polres 8 bulan, tapi saat ini masih ada upaya hukum di kasasi. Untuk dugaan perselingkuhan dari Mrs. N ini juga sudah berproses, sudah tahap 2, artinya sudah pelimpahan ke auditor militer. Nah, untuk kasus yang perselingkuhan dari Mrs. B ini yang masih dalam proses, karena dalam berproses itu klien saya menyatakan bahwa alat buktinya sebenarnya sudah dikasih ke penyidik di POM ya, POM Bali, dan juga ada beberapa alat bukti yang lain. Tapi kalau misalnya dirasa belum cukup, kita akan menambahkan alat buktinya juga saksi-saksi dari pihak korban juga sudah harus diperiksa gitu. Dan itu masih dalam proses. Nah, dalam proses itulah Bu Dira menggunakan kantor hukum namanya Riga 4 Ars. Lalu kantor hukum itu meng-hire juga salah satu akun media sosial yang harusnya kan dia bukan pengacara yang masuk dalam surat kuasa. Lalu dalam perjalanan akun media sosial yang ABS tersebut sama kantor hukumnya diberikan dokumen, diberikan foto dan lain sebagainya untuk mengurus mendamping kasus yang berada di Pondam KDRT dan kasus dugaan perselingkuhan tersebut. Lalu si akun ABS ini mengupload secara barbar tentang masalah Bu Dira, ya kan? Sehingga persoalan ini akhirnya jadi sampai sekarang jadi viral seperti ini gitu. Oke, kenapa bisa jadi tersangka padahal dia adalah istri sah dari korban? Ya, jadi ini ada sedikit berbeda ya. Istri sah itu beliau masih istri Persit ya, Ibu Persit. Tetapi dalam kasus yang di Polres jadi tersangka itu kan kasus ITE-nya yang dilaporkan oleh dugaan selingkuh suaminya gitu loh. Ini tidak bisa dihindari juga karena si ibu ini, klien kita ini kan melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya dari Mrs. B ini. Lalu Mrs. B ini melaporkan ITE-nya terhadap akun ABS dan ibu klien kita Ibu Dira tersebut, dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Bagaimana kondisi mental klien abang? Seperti apa saat ini? Ya, saat ini memang kondisi daripada Bu Dira, klien kita saat ini ya, mengalami agak trauma ya, karena dia juga divonis dokter mengalami masalah psikis dan saat ini juga dirawat secara psikolog. Yang kedua juga masalah anaknya juga sama, yang nomor 1 juga ada masalah psikis dan ada masalah mental gitu. Oke. Ada langkah hukum apa yang sudah dijalani bang selain abang? Ya, yang pertama langkah hukum pertama kami sudah melakukan segala upaya minta perlindungan ke semua lembaga, termasuk lembaga-lembaga perlindungan perempuan, LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, semua termasuk Kodam 9 Udayana, termasuk juga Kapolda Bali, Kapolresta, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Dan ini kan status klien kita, Bu Dira kan sudah tersangka. Artinya harus ada upaya hukum untuk menggugurkan status tersangka. Itu salah satunya adalah lewat upaya hukum pra peradilan. Oke. Adakah kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dan sudah berapa lama penelantaran itu terjadi? Jadi kekerasan itu secara psikis ya, dan penelantaran itu saat ini kan dalam undang-undang KDRT kan dia sudah divonis 8 bulan. Bagaimana kondisi anak-anaknya, seperti apa saat ini? Ya, kondisi anaknya saya perlu jelaskan bahwa yang satu masih menyusui, yang kedua itu sudah 5 tahun tapi dia mengalami masalah psikis, mental, dan rekomendasi dari psikolog untuk tetap terapi dan didampingi oleh orang tuanya. Saat ini klien abang sudah ditahan di dalam sel atau seperti apa? Jika sudah ditahan, berapa lama dijatuhkan kurungan terhadap klien abang? Dan bagaimana dengan nasib anak yang masih kecil itu? Ya, jadi klien kita awalnya memang satu ditangkap, lalu waktu datang ke Polrestabes pendampingan di tanggal 8 tersebut April itu memang menyatakan di penangkapan 24 jam dan akhirnya ditahan di rumah tahanan UPD Denpasar. Tetapi saat ini klien kita sudah ditangguhkan penahanannya dan sekarang sudah bergabung lagi dengan
anak-anaknya di Jakarta dan keluarga. Apakah sudah melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan Anak? Jika sudah, hasilnya seperti apa? Sudah, kami sudah datang lagi ke Komnas Perempuan dan juga LPSK, tapi yang dia merekomendasikan untuk LPSK dan akan mengawal kasus ini, serta juga kami suratin ke beberapa lembaga termasuk Kompolnas dan Komnas HAM dan juga lembaga-lembaga aparat penegak hukum lainnya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Edi soal masalah itu kantor hukum ini yang harus bertanggung jawab itu. Ya baik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan uraian peristiwanya, fakta lainnya adalah satu yang kami harapkan adalah soal kuasa yang awalnya adalah peruntukannya untuk pendampingan dalam dugaan kasus perselingkuhan dan juga KDRT. Itu clear. Nah, dalam hal ini ada salah satu yang kita nilai cacat hukum di dalam kuasa itu, di mana yang pemegang sosial media atas nama Mas Haris, dia juga dimasukin dalam kuasa. Yang mestinya konstruksinya adalah pengacara dalam penerima kuasa memberikan substitusi kepada Mas Haris sebagai pemegang media untuk menindaklanjuti hal-hal yang memang diperlukan untuk sosial media. Namun dalam hal ini Mas Haris ada di dalam kuasa, oleh sebab itu kami minta kepada pihak kepolisian agar juga objektif untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengacara atau penerima kuasa di dalam surat kuasa tersebut. Itu satu. Yang kedua, bahwa sampai hari ini kan si pengacara kan belum dipanggil. Oleh karena itu kami harapkan agar penyidik untuk melakukan pemanggilan dan juga melakukan pemeriksaan terhadap pengacara atau lawyer yang di dalam kuasa yang diterima oleh yang diberikan oleh klien kami. Lalu fakta lain itu waktu pada saat penangkapan dari pihak penyidik itu tidak memberikan surat penangkapan, tidak diberikan atau tidak ditunjukkan.